Ketemu lagi sama Kak Ika. Kali ini Kakak akan membahas tentang bab pecahan. Bagaimana? Siap kan untuk menyimaknya? Yuk kita simak ya. Nah, untuk pecahan itu adalah dua bilangan yang dapat ditulis dengan A per B ya, di mana B-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi bilangan bulat A itu namanya pembilang, B itu namanya penyebut, tapi B-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti apa contohnya? Contohnya itu bisa 1/2, atau kalau bilangan bulat ganjil 5 ya, dibagi sama bilangan bulat genap 2. Nah ini kan akan ada sisa ya, 5/2 atau 5 dibagi 2. Itu merupakan pecahan. Nah dalam pecahan juga ada yang namanya pecahan senilai. Pecahan senilai. Kayak gimana sih pecahan senilai? Pecahan senilai itu pecahan yang penyebut dan pembilangnya bisa sama-sama dibagi atau dikali bilangan yang sama dan nilainya itu sama. Jadi pecahan senilai itu pecahan yang memiliki nilai yang sama. Misal di sini ada 1/2. Nah 1/2 itu akan sama dengan 2/4 gitu. Kenapa sama? Karena 1/2 jika penyebut dan pembilangnya sama-sama dikali angka 2, itu hasilnya adalah 2/4. 1 dikali 2, 2 kali 2, 4. Jadi nilainya itu sama gitu ya. Dan ditandai dengan tanda sama dengan, karena pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu selain mengalihkan bilangan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama, bisa juga dengan cara membaginya. Kayak gimana? Lihat ya. Misalnya di sini ada pecahan 8/10. Dia akan senilai dengan 4/5. Kenapa? Karena 8/10 itu 8-nya bisa dibagi dengan angka 2 dan 10-nya juga dibagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi 8/10 itu senilai dengan 4/5. Nah, seperti itu pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama. Oke, tadi itu pecahan senilai. Kita lanjut ke membandingkan dua buah pecahan. Bagaimana cara membandingkan dua buah pecahan? Itu sama seperti membandingkan dua buah bilangan bulat ya. Bisa menggunakan garis bilangan. Kita simak. Jadi misalnya ada garis bilangan nih. Di sini tuh ada angka 1 ya. Terus 2, 3, 4. Di antara angka 1 dan 2 itu ada bilangan pecahan ya. Bisa berupa 1/2 atau setengah. Nah 1/2. Nah, di antara bilangan 2 dan 3 itu ada pecahan yang nilainya adalah 5/2. Jadi 1/2 dan 5/2 itu lebih besar yang 5/2. Seperti itu ya. Kita lihat aja di sini. Di sini penyebutnya udah sama nih. 1/2 penyebutnya 2, 5/2 penyebutnya 2. Jika penyebutnya sudah sama, tinggal lihat saja pembilangnya. Yang paling kecil itu angka 1, jadi tandanya seperti ini. Atau yang paling besar itu kan angka 5. Jadi tandanya 1/2 lebih kecil dari 5/2. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau penyebutnya itu tidak sama? Berarti harus disamakan dulu. Contoh nih. Kalau ada 3/4,
dengan 5/2. Nah, lebih besar atau lebih kecil yang mana? Di sini kan penyebutnya 4 dan 2 itu bisa dicari KPK-nya ya. KPK-nya itu kan 4. Jadi kita jadikan penyebutnya 4. Caranya itu 4 bagi 4, 1 kali 3, 3. Jadi 3/4. 4 bagi 2, 2 kali 5, 10. 10/4. Nah, jika sudah sama penyebutnya, tinggal lihat saja pembilangnya, 3 dan 10 lebih besar yang mana? Ya betul, lebih besar 10. Jadi tandanya seperti ini. 3 lebih kecil dari 10. Gitu ya, karena lebih besar angka 10. Jadi membandingkan pecahan itu, yang perlu diingat itu adalah tandanya. Tandanya bisa kurang dari atau lebih dari. Dan bisa dilihat dari garis bilangan atau dengan cara menyamakan penyebutnya. Kayak gitu. Gimana? Mudah kan? Oke, itu tadi bentuk pecahan, terus pecahan senilai, dan membandingkan pecahan. Kita masuk ke bab yang selanjutnya, tapi masih di bab pecahan, subbab yang selanjutnya maksudnya ya. Oke, apa itu? Ada bentuk-bentuk pecahan, kayak gimana sih? Ada yang bentuknya pecahan campuran. Nah, gimana pecahan biasa dijadikan pecahan campuran atau kebalikannya. Terus ada juga operasi pecahan. Oke, lanjut ya. Seperti apa sih pecahan campuran? Jadi pecahan campuran itu pecahan yang bisa dituliskan seperti A, B per C, dimana sama ya, C-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya 1, 2/3. Nah, ini merupakan pecahan campuran. Jadi yang di bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Itu caranya adalah penyebut dikalikan dengan angka yang di depan pecahan. Lalu nanti hasilnya ditambahkan. Berarti 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 5. Jadi hasilnya adalah 5/3. Oke, contoh lain 2, 1/4 dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini pecahan campuran ya. Nah, caranya sama, 4 itu dikali sama 2, terus nanti 2-nya ditambah sama 1. Berarti 4 dikali 2, 8, 8 ditambah 1, 9, 9/4. Nah, bagaimana kebalikannya kalau pecahan biasa pengen dijadikan pecahan campuran? Gini nih. Kalau ada pecahan biasa seperti 5/3 tadi ya. Nah, 5/3 itu kan artinya 5 dibagi 3 ya. Nah, bisa kalau kita kotret berarti kan jadi 5 dalam kurung atau dibagi 3. Nah, 5 dibagi 3 itu berapa? 5 dibagi 3 itu kan 1 ya. 1 kali 3, 3. Nah, 5 kurangi 3 itu 2. Jadi, 5 dibagi 3 itu 1, tapi punya sisa 2. Jadi boleh ditulisnya 1, sisanya disimpan di atas, dibagi 3 gitu. Jadi sama ya. Nah, contoh seperti ini 9/4. Itu artinya kan 9 dibagi 4. 9 dibagi 4. Yang mendekati 4 kali berapa? Yang mendekati 9. 4 kali 2 8. Berarti kan 2 kali 4 8 ya. 9 kurang 8, 1. Artinya 9 dibagi 4 itu 2, sisa 1. Jadi bisa ditulisnya dengan angka 2, sisanya di atas per 4. Jadi 2 1/4. Nah, itu tadi adalah bentuk pecahan campuran yang dirubah ke dalam pecahan biasa atau kebalikannya. Oke.
kita masuk ke bentuk pecahan yang lain ya. Ternyata bentuk pecahan yang lain itu ada yang namanya bentuk desimal. Bentuk pecahan desimal juga prinsipnya sama ya, membagi dua bilangan bulat. Cuman sisanya itu dijadikan bentuk desimal, bisa satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma. Misalnya ada 4/3. Nah, 4/3 itu artinya ada bilangan 4 dibagi sama angka 3, kan 1 ya, 1 kali 3 itu 3. Nah, 4 kurang 3 itu 1, berarti 1 ini biar jadi desimal kita pakai koma. Nah, kalau ditambahin koma berarti tambahin angka 0, jadinya 10 bagi 3. 10 bagi 3 itu kan 3 ya, 3 kali 3 9. Nah, kurangi lagi, 10 bagi kurang 9 1. Terus sama untuk selanjutnya, jika menambahkan angka 0 tidak usah menambahkan koma, berarti 10 bagi 3 3 lagi, ini akan berulang jadi 1,33333 seperti itu ya. Nah, ini berarti desimal yang berulang gitu. Itu bentuk pecahan. 4/3 sama dengan 1,33 jika diambil dua desimal di belakang koma. Nah, seperti itu. Oke, paham? Sip. Oke, tadi adalah materi tentang pecahan. Dari mulai bentuk pecahannya, terus mulai pecahan senilai, membandingkan pecahan, seperti itu ya. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video tentang pecahan. Selamat menonton kembali di video-video berikutnya ya. Jika ada yang ditanyakan atau kurang paham, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Dah.